Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ayat talaba, barakallahu fikum. Alhamdulillah ta'ala fi hadzal waqt al-mubarak jama'ana Allah fi hadzal makan al-mubarak inda Allah ta'ala wa huwa baituhu wa masjiduhu wa makanu ibadatihi. Falidhalika labudda lana an nashkurallaha azza wa jalla ala hadhihi ni'am al-'azimah wa nastaghilluha fi ta'atillah wa nastaqimu 'alaihi fima ba'du. Baik, ayat talaba barakallahu fikum, di kesempatan pagi hari ini dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, insya Allah kita akan membahas hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap muslim supaya Ramadan nanti menjadi tempat yang indah, waktu yang berkah, dan juga menjadi kenangan yang tak terlupakan. Ayo talabah, kita sebagai manusia ini harus selalu ingat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya berkali-kali mengulang-ulang ini, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dzu fadlin 'alal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah banyak berbuat baik kepada makhluknya yang ada di jagat raya. Walakin Allah dzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak berbuat baik kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak tahu bersyukur. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuat baik kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita itu baik banget, ya, sangat-sangat baik. Maka kalau nanti pada hari kiamat ada manusia sampai masuk neraka, itu memang sudah parah dan keterlaluan. Gimana ceritanya bisa masuk neraka? Jalan surga itu kata Ibnu Qayyim sebanyak napas manusia. Bagaimana dia bisa masuk neraka? Jalan surga itu lurus dan juga gampang. Bagaimana ada manusia masuk neraka? Padahal masuk surga itu gampangnya bukan main. Maka kalau ada manusia sampai masuk neraka, itu memang benar-benar tidak tertolong. Manusia yang sudah sangat-sangat durhaka. Nah, ayat talaba barakallahu fikum, dan kebaikan Allah itu banyak, ya. Kebaikan Allah itu banyaknya bukan main kepada kita. Nah, di antara kebaikan Allah ini adalah memberikan buat kita sebuah hadiah yang sangat indah. Di dalamnya terdapat pernak-pernik, warna-warni, dan aneka kebaikan yang nanti akan kita bahas. Hadiah itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini seperti sebuah hadiah buat kita, ya. Hadiah yang isinya beraneka macam kebaikan. Kalau antum barangkali pernah mendapat hadiah makanan, isinya ada apa, tahu isi, kue talam, ada apa, onde-onde, ya, ada risol. Itulah mungkin hadiah karena antum mengikuti pengajian atau apa begitu, ya. Tapi kali ini kita dapat hadiah dari Allah, isinya apa? Isinya tidak bisa kita nilai dengan rupiah, dolar, euro, atau pakai apapun. Tapi kita bisa meyakinkan diri bahwa hadiah itu lebih baik dari dunia dan seisinya, ya. Hadiah yang benar-benar kita butuhkan sebagai manusia supaya kelak selamat dunia dan akhirat. Apa hadiah dari Allah buat kita? Allah datangkan bulan Ramadan yang di dalamnya mengandung banyak sekali, ya, kebaikan-kebaikan. Itulah yang kita sebut hadiah terindah dari Allah untuk hamba-hamba yang beriman. Tapi sebelum itu kita mulai dulu dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Paling tidak untuk
Ya supaya antum punya fikih kitab atau fikih Quran tentang masalah puasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang sebelum kalian juga diwajibkan berpuasa supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil siapapun yang merasa punya iman. Kalian semuanya yang merasa punya iman, maka hukumnya wajib, nggak boleh nawar. Apa itu? Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya Allah, tapi berat. Mana Ramadan itu bulannya kan panas-panas, malah disuruh puasa. Ya, kalau misalkan puasanya itu di kutub utara atau kutub selatan bisa, suasananya dingin, nggak terlalu haus gitu ya, nggak terlalu lapar. Lah ini udah di Bekasi, panasnya bukan main, haus, lapar, malah disuruh puasa. Ya, Allah makanya kemudian melanjutkan apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalian jangan banyak ngeluh. Orang-orang sebelum kalian juga disuruh puasa dan mereka semuanya juga pada kuat. Paham tuh? Ya. Jadi kita jangan sampai merasa paling menderita gitu loh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu juga mewajibkan puasa kepada umatnya Nabi Adam, Nuh, Idris, ya, Soleh, Hud, sampai umatnya Nabi Muhammad semuanya diwajibkan puasa. Makanya kita jangan merasa paling menderita, ya. Dan Allah memang pengen kita ini jadi orang-orang kuat. Paham tuh? Makanya dicarikan bulan yang paling panas, dikasih syariat yang paling berat. Mantap kan? Harusnya, ya. Biasanya kalau bulannya panas itu syariatnya enteng-enteng. Kali ini enggak. Allah pengen kita di masa paling sulit kita jadi orang paling kuat. Itu puasa. Supaya nanti antum dalam kehidupan itu bisa menjadi lebih baik. Coba anak-anak Palestina itu hidup di masa yang sangat susah. Tiap hari yang mereka dengar bukan lagu, bukan musik, tapi suara ya rudal, suara bom. Ya, akhirnya terbentuklah dari mereka itu anak-anak yang sudah sangat-sangat ya kuat imannya dan dewasa. Karena mereka lahir di tempat yang sangat mengerikan. Ya, di saat paling susah, disitulah akan lahir generasi yang paling indah. Kan begitu ya? Generasi yang paling unik. Seperti itu. Makanya ada rekaman video itu, ada seorang anak kecil perempuan, dia waktu itu lagi ditolongin sama seorang dokter. Pas lagi dielus-elus dia bilang, ya paman, saya lihat paman ini orang baik banget. Paman pasti besok masuk surga paman. Ya, saya melihat betul kok wajah paman ini wajah-wajah penghuni surga. Coba, itu anak masih kecil di Palestina itu ngomongnya udah tentang surga. Coba anak Indonesia segede gitu, paling itu kan masih bocah FF gitu ya, nggak bakalan paham apa-apa itu. Ya, kerjaannya nangis mulu ya, begitu. Jadi artinya apa? Allah pengen kita itu di tempat paling sulit jadi orang paling kuat. Antum semua dibully sama temen, antum jangan langsung lemes atau gak berdaya. Ya keenakan yang bully dong. Jadilah sosok yang kuat. Ya, kalau antum semuanya jadi singa, nggak akan ada yang berani sama antum. Tapi kalau antum semuanya jadinya adalah mungkin barangkali ulat, kutu dan lain-lain, ya jangan salah kalau semua akan berani sama kita. Ya, seperti itu. Puasa itu ngajarin kita salah satunya, kalian diwajibkan. Umat sebelum kalian juga iya, karena semua bangsa, semua umat, semua generasi butuh sekali yang namanya puasa. Latihan kuat di saat paling susah. Ya, di saat paling sulit dia yang paling kuat, paling hebat. Seperti itu. Anak-anak sekarang lemes-lemes, udah yang didengerin lagunya jiwa-jiwa yang bersedih, habis itu sebelum tidur dengerin dawai, sukanya nonton film horor. Lah gimana coba? Itu kira-kira jadi apa nanti?
ya udah dengernya yang sedih-sedih, sukanya nonton film horor. Ya itulah ya generasi-generasi yang benar-benar tidak berkualitas ya. Tolong jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Maka Allah pengen melalui puasa kamu harus kuat. Panasnya bukan main, tapi kamu mampu ya, kamu harus bisa melawan masalah hidupmu sendiri ya. Tidak ada orang yang lebih bahagia melebihi orang yang pemberani dan mandiri. Paham tuh? Jadi kalau antum pemberani dan mandiri, enak banget antum ngadepin apapun. Karena masalah itu nggak selesai dengan kita tinggalkan dan kita hindari. Lawan, hadapi. Itu ya. Seperti itu. Saya dulu waktu masih zaman masih kecil gitu, ngaji begitu ya. Itu guru saya galaknya bukan main tuh. Kemana-mana bawa rotan. Kalau sampai ada anak rame gitu, plak begitu ya. Tapi itu nggak bikin terus kita mundur gitu. Besok ngaji lagi, tapi udah nggak rame. Ya, besok bacanya salah, jewer. Besok ngaji lagi, tapi udah nggak salah. Sehingga terbentuklah dari jeweran, pukulan itu, akhirnya bisa ngaji. Nggak kayak anak sekarang, ya. Masa baru kena senggol dikit aja lalu, Umi, Abi tolongin aku, Umi, ya. Ini di pondok semuanya jahat padaku, ya nggak ada yang peduli, cuman kucing doang yang nyapa aku, begitu ya. Itu karena saking lemahnya jiwa-jiwa kita itu ya. Cobalah jadi orang itu yang kuat. Badan boleh kecil, tapi jiwanya yang kuat. Saya masih ingat ya dulu waktu acara sabung bela diri itu di Darul Syahadah itu ada anak itu kecil banget gitu ya. Tapi dia lawan sama temen saya yang badannya gede kayak raksasa itu ya. Dia sama sekali enggak sedikit pun dia enggak bergeser atau bergerak. Dia malah justru memanfaatkan kecilnya dia itu untuk menghabisi lawan. Dia itu sorot matanya dipertajam dia. Jadi mandang yang gede itu benar-benar pakai mata yang hitamnya ngumpul jadi satu sono. Ayo ya, sampai yang gede yang gemeter. Itu jiwa yang kuat. Setiap kita itu punya kelemahan. Kelemahan bukan dijadikan alasan. Kelemahan itu dijadikan apa? Kekuatan. Kita nggak bisa apa. Nah disitulah kita harus kuat. Ya, saya kuatnya makan Ustaz. Ya udah nggak usah dipelajari lagi, orang udah kuat. Saya paling nggak kuat sama namanya ya belajar Ustaz. Oke, saya akan belajar biar kuat dalam menghadapi berbagai macam pelajaran. Begitu ya. Setiap manusia punya kekurangan, tapi bukan disuruh untuk mengembangkan kekurangan, tapi disuruh untuk apa? Menutupi kekurangan. Ayyam ma'dudat. Ingat, puasa itu hanya beberapa hari saja. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang lagi sakit atau pas perjalanan, maka jangan khawatir. Ya, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Besok aja pas lagi kalau sudah kembali ke rumah atau sudah sehat, silahkan diganti. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi siapa yang mampu maka silahkan membayar fidyah. Ini puasa zaman dulu. Jadi ketika Islam datang, puasa itu belum wajib. Puasa yang wajib itu awalnya puasa Asyura. Paham ya? Puasa 10 Muharram. Makanya di sini kalau Ramadan tiba dulu dapat pilihan, milih puasa apa milih bayar fidyah. Enggak wajib dulu awalnya. Ya, seperti itu. Sampai akhirnya datang ya ayat yang selanjutnya ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang puasa dan juga bayar fidyah, maka itu sebuah keutamaan dan kebaikan. Ya, wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu milih puasa itu jauh lebih baik. Jadi dulu dikasih pilihan, awal-awal Islam dulu syariat puasa itu milih, mau milih ngasih makan orang apa puasa. Sehingga yang kaya-kaya pada waktu itu milih apa? Ngasih makan orang. Sedangkan yang nggak punya duit milih puasa. Tapi setelah itu syariat ini dihapus, lalu kemudian diwajibkan semuanya untuk berpuasa. Fidyah hanya khusus bagi yang nggak mampu puasa.
puasa. Ya, kata Ibnu Abbas yaitu al-hamil wal murdi', ibu hamil dan menyusui, wa syekhun kabir, dan orang yang sudah tua renta, wal maridil muzmin, dan orang sakit yang divonis seumur hidup, itu baru bayar fidyah. Ya, kalau belum seperti itu maka bayar qadha. Ya, qadha bayar puasa, fidyah bayar makanan. Makanan diserahkan kepada siapa? Anak-anak orang miskin. Ya, orang miskin. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan itu adalah bulan Allah menurunkan Al-Quran. Allah itu tahu waktu. Kalau Allah milih bulan Ramadan untuk menurunkan firman-Nya, berarti bulan Ramadan ini bulan yang paling baik untuk membaca Al-Quran. Di dalam Quran itu terdapat huda, hidayah, wa bayyinatin minal huda wal furqan, terdapat penjelasan hukum-hukum, penjelasan akidah, penjelasan akhlak. Di dalamnya terdapat pembeda halal haram, benar salah, hak batil. Ya, barang siapa yang melihat ru'yatul hilal, melihat hilal, ya, maka silakan berpuasa. Ya, tapi siapa yang waktu melihat ternyata lagi sakit atau dalam perjalanan, maka silahkan diganti saja di hari yang lain. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak ingin menyusahkan kalian, supaya kalian bisa melengkapi puasa 30 hari 1 bulan, ya, atau 1 bulan, dan supaya kalian semuanya bersyukur kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini memudahkan syariat puasa. Makanya ada qadha, ada fidyah. Itu karena Allah itu pengen memberi kemudahan. Makanya kita tidak dipaksa, ya. Lalu kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya, ya, tentang diriku, di mana aku, ya, fa inni qarib, maka aku itu dekat dengan kalian. Dekat itu enggak berarti nempel, ya, dekat itu bukan berarti nempel, ya, tapi dekat itu artinya selalu ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala itu untuk menolong, membantu. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa bagi siapapun yang berdoa kepadaku. Wal yu'min wal, ya. Jadi Allah melanjutkan, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka lakukanlah perintah-perintahku, ya, percayalah kepadaku supaya kalian jadi orang yang benar. Percayalah bahwa puasa itu adalah syariat yang sangat baik. Puasa itu syariat yang menyehatkan. Puasa itu adalah syariat yang bermanfaat. Percayalah bahwa puasa itu baik untuk kalian. Percayalah, supaya kalian nanti menjalankan puasa itu benar. Ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pada malam hari di bulan Ramadan kalian diperbolehkan untuk menggauli istri kalian, karena kalian itu bagaikan pakaian buat istri, istri pakaian buat kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu kalian gak bakal sanggup yang namanya meninggalkan istri, tidak berhubungan suami istri dalam waktu yang sangat lama. Allah paham kalian gak bakal sanggup. Fataba alaikum wa afa ankum, maka Allah memaafkan kalian dan Allah menerima taubat kalian. Fal'ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka mulai saat ini, kata Allah, silakan kalian semuanya di malam hari lakukan kegiatan seperti biasanya, seperti bukan Ramadan.
Ya, wa kulu wasrabu, silakan makan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai nanti benang hitam terlihat dari benang putih. Maksudnya sampai malam pergi datang putihnya fajar. Maksudnya sampai adzan subuh. Ya, wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kamu menggauli istrimu saat kamu sedang iktikaf di masjid. Berarti orang iktikaf nggak boleh menggauli istrinya, walaupun istrinya datang ke masjid dilarang keras, ya seperti itu. Jadi nggak boleh di masjid ada suami istri, berhubungan suami istri itu terlarang. Ya, tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah ya apa namanya aturan-aturan Allah, maka jangan ada yang melanggar, jangan ada yang menerjang seperti itu. Ya, yubayyinuha, ya, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu la'allahum yattaqun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itu artinya harus tahu dulu ini boleh apa enggak, kita baru bisa bertakwa. Nah, ayat talabah barakallahu itu tadi mungkin ayat puasa di dalam Al-Quran sudah sangat jelas ya, tata caranya, waktunya, cara menentukan awal Ramadannya, keutamaannya, semuanya udah ada ya, semuanya udah ada di dalam ayat ya Al-Baqarah 183 sampai 186 atau 87. Baik, sekarang kita bahas tentang hadiah dari Allah, isinya apa ya, bulan Ramadan isinya apa ya. Yang pertama, hadiah dari Allah ini isinya adalah berkah. Tahu arti berkah itu apa? Kebaikan. Paham? Kebaikan. Jadi kalau sesuatu mengandung berkah berarti maksudnya mengandung kebaikan. Ini makanan, kalau ini berkah, saya makan itu nanti badan jadi sehat, semangat, bisa untuk berbuat taat. Itu berarti makanan yang berkah. Tapi kalau habis makan ngantuk, lemes, gak kuat, ini berarti makanan tidak mengandung berkah. Minuman kalau mengandung berkah, diminum badannya seger, semangat beraktivitas, itu minuman yang mengandung berkah. Kalau enggak, maka minuman itu semakin diminum justru bikin perut terasa makin penuh dan berat, akhirnya malas beraktivitas. Kita butuh dalam segala hal itu keberkahan, kebaikan dan kebaikan. Punya anak, kalau anaknya berkah, itu nyenengin orang tua, bahagiakan orang tua, nggak pernah bikin sedih. Itu anak yang barokah. Punya sepeda motor yang barokah, dipakai ke sana kemari, nggak pernah kecelakaan. Punya mobil barokah, dipakai ke sana kemari selalu bermanfaat dan tidak pernah rewel. Ya, punya istri yang barokah, selalu nyenengin, membahagiakan dan tidak pernah menyusahkan. Antum punya bisnis yang barokah, mendatangkan kebaikan. Punya harta yang barokah, berarti hartanya bakal bermanfaat, itu barokah. Punya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, berarti yang seperti apa? Ilmu yang nanti berubah jadi amal soleh, ilmu yang berubah jadi kebaikan, itu namanya ilmu yang barokah. Dan kita itu hari ini kehilangan banyak sekali barokah. Benda-bendanya banyak, tapi barokahnya yang sedikit. Bahkan mungkin berkahnya nggak ada. Duit, zaman saya nih, uang 1.000 rupiah itu saya beli permen dapat 40. Zaman saya masih kecil itu saya sering kali dikasih uang saku sama paman saya itu, ya, rahmatullah, beliau itu sering ngasih saya uang 1.000, itu saya beliin permen dapat 40. Sekarang orang beli permen pakai 1.000 dapat berapa? Dapat 4. 2 apa 4? Dapat 2 lah ya, 2. 40 zaman dulu, sekarang tinggal 2. Duitnya ada, duitnya sama, tapi manfaatnya berbeda. Zaman saya dulu
saya beli nasi pecel itu harganya Rp25, sehingga kalau saya punya uang 1.000 saya bisa makan nasi pecel berapa kali? 40 kali ya, 40 kali makan nasi pecel 25 ya. Sekarang antum nasi pecel 1.000 dapat gak? Gak bakal lah, minimal ya 8.000. Itulah yang namanya uang masih barokah atau uang sudah kehilangan berkah. Nah, maka dari itu ayo tolaba barakallahu fikum, bulan Ramadan ini ja'akum syahrun mubarak, kata Rasul, telah datang pada kalian bulan penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahu wa sanna alaikum qiyamahu. Allah wajibkan kalian puasa, Allah sunnahkan untuk kalian sholat tarawih. Wasufidat fihi maradatus syayatin, di bulan itu setan-setan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di bulan itu ada satu malam kalau kalian isi dengan ibadah maka pahalanya seperti 1000 bulan. Faman urima khairuhu faqad hurimal khairu kulluh. Siapa yang tidak dapat Lailatul Qadar berarti enggak dapat rezeki nomplok. Orang yang enggak dapat Lailatul Qadar berarti enggak dapat kebaikan yang sangat besar. Orang yang enggak dapat Lailatul Qadar rugi serugi-ruginya. Jadi artinya apa? Yang pertama, hadiah dari Allah untuk kita di bulan Ramadan ada apa? Barokah. Apa berkahnya Ramadan? Yaitu siapapun yang beramal di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan menjadi 1000 kali lipat, kata Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ya dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan bahwa siapapun yang beramal di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kalau antum sholat 2 rakaat sama dengan sholat berapa rakaat? 2000. Kalau antum hatam 1 kali selama Ramadan berarti sama dengan hatam 1000 kali. Kalau antum Ramadan nanti sedekah 100.000 maka pahala aslinya 700.000. Karena Ramadan dikalikan 1000 berarti sedekah 100.000 pahalanya seperti sedekah 700 juta. Itu karena kebaikan yang ada di bulan Ramadan, karena berkah itu kata Ibnu Rajab membuat yang sedikit jadi tambah banyak, yang kecil jadi besar, yang remeh jadi berharga. Itu namanya barokah, berkah. Makanya antum semuanya besok manfaatkan selama Ramadan, banyak-banyak beramal soleh apa aja boleh, karena mumpung amal apapun dilipat gandakan sampai lebih dari 1000 kali bisa jadi ya. Makanya dulu kenapa para sahabat tabi'in kalau bulan Ramadan itu semuanya semangat beramal soleh, mumpung bulan Ramadan. Imam Syafi'i sehari hatam Quran 2 kali, Nabi Muhammad juga 2 kali, Utsman bin Affan 3 kali, Imam Bukhari 1 kali, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain sehari ada yang hatam sampai 4 kali ya. Kenapa mereka begitu semangat untuk menghatamkan? Karena kalau pas Ramadan hatam sekali dibalas 1000 kali. Kalau selama Ramadan hatam 60 kali kayak Imam Syafi'i, 60 kali 1000 sama dengan hatam 60.000 kali. Itu loh makanya kenapa ya dulu semuanya semangat. Jadi hadiah yang pertama isinya adalah berkah. Antum nyari di bulan yang lain gak bakalan ada. Antum nyari di waktu yang lain gak bakalan ketemu ada kesempatan seberkah ini. Maka tolong selama Ramadan banyak-banyakin amal soleh. Kalau bisa nanti besok sebelum pulang liburan Ramadan dan Idul Fitri, di sini sudah hatam 1 kali. Insya Allah udah bisa baca Quran semua kan? Ya, baca Qurannya udah lancar. Kalau baca yang seperti ini pakai saja bacaan yang cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
ya, yang harusnya 4 jadi 2, yang harusnya 2 jadi 1, yang harusnya 1 jadi setengah. Insya Allah nanti antum sehari baca 1 juz itu ringan. Makanya saya dulu selalu punya standar hafalan yang baik itu 1 juz 1/4. Kalau antum 1 juz 1/4 gak sanggup, hafalannya masih jelek. Hafalan yang bagus pokoknya standarnya 1/4 jam itu 1 juz. Ya, coba antum buat target, coba 1/4 jam, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sampai nanti ayat yang terakhir juz pertama. Kira-kira 1/4 mampu nggak? Kalau mampu berarti apa? Antum semuanya hafalannya bagus. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, berkah Ramadan ini maka jangan disia-siakan. Jangan sampai barokah antum tinggal tidur. Jangan sampai berkah ini antum buang-buang, sia-siakan. Ya, tapi saya pengen banget Ustaz main game. Nanti aja habis Ramadan. Jangan pas Ramadan. Ramadan ini bulan ibadah. Sayang banget. Ya, orang-orang mati itu pengen banget kembali ke dunia, itu pengen menikmati bulan Ramadan. Kata Ibnu Jauzi, "Lauqila lil mauta tamannau la tamannau yauman min Ramadan." Andai orang mati ditanya mau apa, maka jawabannya pasti mereka mau bulan Ramadan. Makanya kalau mau ngapain aja, saya pengen jalan-jalan, iya nanti habis Ramadan jalan-jalan sono. Yang penting pas Ramadan, pas waktu amal-amal perbuatanmu itu nilainya besar, tolong manfaatkan beramal soleh. Ya, manfaatkan untuk zikir, sholawat, tilawah, sodakoh dan lain-lain. Mumpung bulan barokah, ya, mumpung bulan barokah. Seperti itu, jangan sampai keberkahannya itu lewat dan kita nggak dapat apa-apa, sehingga pada hari kiamat nanti kita paling nyesel. Pada hari kiamat nanti saat pembagian catatan amal kita nangis. Di hari kiamat nanti saat manusia melenggang masuk surga, kita menderita di belakang sambil menyesal sejadi-jadinya. Sebelum itu semuanya terjadi, manfaatkan. Ingat ya, mumpung antum masih muda, mumpung antum masih pada kuat-kuat. Nanti kalau antum sudah tua, punggungnya sudah bengkok, ya, itu nanti udah nggak kuat kemana-mana. Antum sekarang masih muda, kemana-mana baunya masih bau parfum. Ada saatnya nanti tua renta kemana-mana bau minyak angin, ya. Maka dari itu tolong manfaatkan waktu-waktu muda ini, ya. Baik. Kemudian yang kedua, hadiah dari Allah untuk kita, ya. Ramadan itu isinya yang kedua adalah apa? Ramadan itu isinya ampunan. Siapa yang pernah berbuat dosa, maka Ramadan ini adalah waktu untuk menghapusnya sampai ke akarnya. Biar keluar Ramadan kita benar-benar seperti bayi yang baru dilahirkan, nggak punya salah, nggak punya dosa. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan ikhlas mengharapkan pahala kebaikan, maka semua dosa yang pernah dia kerjakan semuanya akan dihapuskan. Pada hari kiamat menemui Allah gak punya salah, ya. Pada hari kiamat perjalanan akhiratnya tanpa masalah karena nggak punya dosa. Maka pastikan Ramadan nanti tempat-tempat ampunan. Yang pertama puasa, jalankan puasa yang sebaik-baiknya. Yang kedua sholat tarawih. Kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang sholat tarawih dengan ikhlas dan mengharap pahala, maka semua dosa yang pernah dia kerjakan akan diampuni oleh Allah. Yang terakhir, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar, maka semua dosa yang pernah dia kerjakan akan diampuni. Ingat, kesempatan menghapus dosa sampai ke akar-akarnya di bulan Ramadan.
Maka kata Rasulullah, wailun liman dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha minhu wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka kalau ada manusia di bulan Ramadan, ya, ketemu Ramadan sampai Ramadannya pergi, ternyata dosanya masih ada. Itu berarti orangnya nggak puasa, nggak taraweh, dan nggak mencari Lailatul Qadar. Makanya dosanya sampai tersisa. Harusnya setiap Ramadan dosa kita habis, asalkan kita ngapain? Puasa satu, yang kedua taraweh, yang ketiga mencari Lailatul Qadar. Kalau nggak mau mencari, ya udah, intinya ikut aja sholat taraweh terus, termasuk di 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Kita akan mendapatkan ampunan sampai semua dosa yang kita punya akan diampuni, ya. Pada hari kiamat nanti saat kita membacanya, dosa semuanya sudah dicoret, ya, ternyata udah nggak ada salahnya. Paham ya? Jadi maka dari itu hadiah kedua yang ada di Ramadan itu adalah kita dapat ampunan, bulan penuh ampunan, ya. Puasa yang baik itu seperti apa? Bukan nggak makan nggak minum. Kata Umar bin Khattab, laisa siyam minat ta'am wasyarab. Puasa bukan nggak makan nggak minum, itu mah puasa biasa. Ibnu Qudamah menjelaskan puasa itu ada 3 level. Yang pertama adalah puasa ala orang awam, yaitu puasa yang penting nggak makan nggak minum, nggak berhubungan suami istri, seharian pokoknya itu, walaupun dipakai tidur-tiduran, walaupun dipakai jalan-jalan, walaupun dipakai malas-malesan, pokoknya nggak makan nggak minum nggak berhubungan suami istri. Ini adalah puasa, ya, tapi tidak berpahala, cuman hukumnya sah, orangnya tidak dosa, tapi nggak dapat apa-apa. Kerjaannya tiap hari ngelihatin jam, kurang berapa jam lagi maghrib, ya, ini kenapa ya udah jam segini nggak adan-adan. Ini adalah orang-orang yang puasanya cuma nahan lapar dan haus. Nanti sore kalau buka puasa pokoknya saya minum es teh 2 galon, saya mau minum es campur 1 ember, saya tambahin lagi, nanti makannya 4 piring, terakhir saya mau makan buah pisang 1 pohon, misalkan begitu ya. Ini semuanya ketahuan, setiap hari puasanya cuma nahan dan nahan, akhirnya bawaannya pengen balas dendam. Apalagi kalau sampai ketinggalan, lupa sahur, itu mesti sampai sore udah balas dendam. Ntar sore pokoknya nasi 3 piring, ayam geprek dan lain begitu ya. Itu karena memang sejak awal dia itu urusan makanan mulu yang dia pikirkan. Makanya selama Ramadan yang dia pikirkan membuka puasa nanti pokoknya makan sebanyak-banyaknya, itu nggak dapat pahala apa-apa. Yang kedua, yaitu orang yang berpuasa nggak makan nggak minum nggak berhubungan suami istri, dan dia juga nggak melakukan dosa. Dia selama Ramadan jangan, ini maksiat, dia juga meninggalkan kata-kata kotor. Nah ini berarti apa? Ini orang berpuasa yang akan mendapat ampunan dosa sampai ke akarnya. Pas Ramadan jangan melakukan salah dan dosa. Nah kemudian yang ketiga, puasa khusus, yaitu bukan hanya itu, nggak makan nggak minum dan juga nggak berhubungan suami istri, badannya nggak berbuat dosa, hatinya pun dijaga. Itu puasa super VIP, ya. Itu orangnya yang besok akan mendapatkan surga Ar-Rayyan, ya, surga khusus orang-orang yang benar-benar puasa lahir batin, puasa jiwa raga, itu dapatnya seperti itu. Maka dari itu barakallahu fikum ayat thalabah, pastikan kita semuanya Ramadan nanti dapat ampunan. Jangan sampai taraweh yang bakal membuat dosa kita diampuni semuanya yang seperti apa? Man shalla ma'al imam hatta yansharif ghufira lahu dzambuh. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dosanya akan diampuni. Berarti kalau sholat taraweh nggak boleh sholat sendiri, tapi harus bersama
imam, termasuk sholat witirnya pun bersama imam. Ingat ya, seperti itu. Ustaz, malam-malam nanti boleh nggak nambah sholat? Nggak usah. Oh, berarti malam nggak usah sholat? Nggak usah sholat, banyakin baca Quran aja, banyakin doa saja. Apalagi sepertiga malam, banyakin istighfar aja. Nggak usah sholat malam. Antum kan udah sholat malam, sholat tarawih kan sholat malam. Nabi Muhammad itu nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi antum nggak usah lebih dari itulah kalau bisa. Paham? Berarti bangun malam nggak usah sholat. Ramadan nanti antum taraweh bersama imam sampai kelar. Habis itu pulang baca Quran. Nanti tengah malam bangun doa saja, istighfar yang banyak, taubat. Nanti habis itu baca Quran lagi. Nggak perlu mikirin sholat lagi. Paham? Ya. Ramadan nanti cukup sholat tarawihnya bersama imam saja ya, bersama imam. Nah, kemudian yang selanjutnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang akan menghasilkan ampunan sampai ke akar-akarnya dosa kita. Itu Lailatul Qadar yang seperti apa? Yaitu man qoma, barang siapa yang sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar. Berarti antum ya jangan sampai nggak sholat tarawih pas 10 hari terakhir. Harus sholat tarawih kalau pengen dapat Lailatul Qadar. Sebab antum sholat Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu kan mulainya Lailah. Lailah itu kata para ulama untuk sholat malam. Malam itu dimulai dari sejak habis isya. Berarti sholat tarawih itu sudah masuk malam. Maka siapa yang sholat malam pada waktu itu silahkan dimanfaatkan. Lailatul Qadar itu dimanfaatkan pertama untuk sholat tarawih. Ini amal ibadah yang paling utama. Setelah itu sisanya silahkan untuk gunakan untuk berdoa. Doa Lailatul Qadar gimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah doa untuk malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir. Maka pastikan sudah hafal, sudah siap untuk menunaikan. Ya. Jadi nanti pas 10 hari yang terakhir kejar Lailatul Qadar, dapatkan. Apakah semua orang muslim dapat? Yang taraweh pasti dapat. Cuman dia dapat berapa persen? Apakah dia menghidupkan seluruh malam, ataukah setengah malam, atau seperempat malam? Kalau dia hidupkan semua malam, berarti dia dapat pahala orang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan sepanjang malam. Paham ya? Karena dia ibadahnya sepanjang malam. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, hadiah dari Allah isinya apa coba? Ramadan ini kira-kira apa lagi isinya? Yang ketiga, Ramadan itu isinya doa mustajab. Apa? Doa mustajab. Antum di bulan Ramadan dikasih kesempatan doa, dan doa antum pasti dikabulkan Allah. Ya, kapan waktu mustajabnya? Yang pertama adalah ketika apa? Ketika berbuka puasa. Ayo, pas nanti berbuka puasa setelah baca dhahabat doma'u wabtalatil uruku wa tabatal ajru insya Allah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Mohon pada Allah, antum pengen apa? Pengen jadi apa? Besok kalau gede pengen kaya apa? Minta sejak sekarang. Nanti biar Allah mudahkan jalannya, Allah tuntun arahnya, dan Allah sampaikan pada tujuannya. Ya. Jadi ayat Allah berkuafikum. Ini selama bulan Ramadan yang pertama pada waktu apa? Pada waktu kita buka puasa, doa-doa dikabulkan. Yang kedua, pada waktu sepertiga malam yang terakhir, itu doa kita secara khusus dikabulkan oleh Allah. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min da'in fa'astajibala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga riwayat Imam An-Nasa'i, setiap sepertiga malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala selalu hadir di langit dunia sambil Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'u'tiyah wa hal min da'in fa'astajibala. Apakah ada yang mau minta sesuatu biar aku kasih? Apakah ada yang butuh sesuatu lalu berdoa biar aku kabulkan? Maka pastikan. Yang ketiga, waktu mustajabnya adalah ketika sahur. Sahur itu termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Ingat ya, ini hadiah dari Allah buat kita. Dikasih kesempatan minta.
Jangan sampai antum nggak minta. Minta pun mintalah yang berkualitas, jangan sampai suruh minta aja nggak mau. Ya. Kemudian yang selanjutnya waktu mustajabnya adalah selama kita berpuasa. Maka doa orang berpuasa itu mustajab. Jadi antara terbit fajar sampai tenggelam matahari banyak-banyakin doa. Karena orang berpuasa itu lagi deket-deketnya sama Allah. Orang yang berpuasa itu lagi disayang-sayangnya sama Allah. Orang yang lagi berpuasa itu lagi dirahmati Allah. Maka silahkan minta. Ya. Jadi ini adalah isi dari hadiah dari Allah, ya, yang selanjutnya. Nah, kemudian apalagi isi dari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita selama nanti bulan Ramadan? Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita selama bulan Ramadan itu nanti juga, ya, yaitu Allah berikan yang namanya Allah berikan kepada kita ini balasan spesial. Allah Subhanahu wa taala itu amal apapun besok pokoknya diserahkan ke malaikat. Malaikat kamu yang balas, kamu yang bagian memberikan pahala, kecuali puasa. Maka besok yang ngasih pahala Allah sendiri. Ingat, kalau Allah sendiri yang ngasih berarti pahalanya tanpa batas. Antum minta apa aja boleh. Ingat ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi bi ghairi hisab. Puasa itu adalah untukku, puasa itu adalah milikku, puasa itu dikerjakan hanya padaku, maka akan aku balas sendiri dan aku memberi balasan tanpa batas. Kalau Allah sudah bilang tanpa batas, berarti kita di akhirat nanti minta apa aja boleh. Ingat ya, tidak semua amalan berpahala tanpa batas. Tapi bulan Ramadan membuat puasa manusia semakin apa? Nilainya tinggi sehingga akhirnya bernilai apa? Seperti orang yang beramal sangat besar sehingga sama Allah dikasih pahala tanpa batas. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apa isi hadiah Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala? Di bulan Ramadan ini tentu mulut kita nanti akan sangat bau karena seharian nggak makan. Maka jangan khawatir, Allah nanti akan kasih hadiah. Mulut bau di dunia, kelak di akhirat akan jadi mulut paling wangi. La khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang sedang berpuasa pada hari kiamat nanti lebih wangi daripada minyak kasturi, daripada minyak paling wangi. Ya, itu hanya didapatkan oleh mereka yang berpuasa. Maka pastikan kita semuanya, ya, ketika berpuasa sabarkan diri, kuatkan hati, taati perintah ilahi supaya nanti kita beruntung di hari kiamat nanti, yaitu bau mulut kita akan menjadi bau yang paling wangi. Ya, seperti itu. Ini termasuk hadiah dari Allah buat kita. Kemudian yang selanjutnya, hadiah dari Allah itu apa? Surga secara khusus. Surga namanya Ar-Rayyan. Tahu nggak Ar-Rayyan itu apa artinya? Ya, arti asli Ar-Rayyan itu orang kehausan, haus banget, lalu kemudian minum sampai puas banget. Itu namanya Rayyan. Ya, arti Rayyan itu minum sampai puas, makan sampai kenyang, itu namanya Rayyan. Kenapa surganya orang berpuasa namanya Ar-Rayyan? Kenapa? Sebab selama hidup di dunia dia mentaati Allah dalam bentuk lapar dan haus, termasuk dia nanti di sana juga mendapatkan Rayyan untuk urusan hubungan suami istri. Waktu di dunia mungkin barangkali dia nahan-nahan demi mentaati Allah. Nanti kalau sudah sampai di akhirat, Allah akan berikan untuknya istri yang sebanyak-banyaknya. Sudah tahu di surga itu minimal istri kita minimal berapa kalau masuk surga? Amin. Ya, insya Allah semuanya pengen masuk surga. Amin. Masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Di surga itu setiap mukmin minimal istrinya 2.
tapi semakin banyak keutamaan. Bisa jadi istrinya ada 4, 10, ada yang 11, yang paling banyak ada yang istrinya 72. Semuanya bidadari, semuanya cantik berseri, semuanya menarik hati. Itu nanti akan diberikan Allah untuk orang yang puasa sepenuh hati. Maka pastikan di dunia antum nyari wanita cantik banyak, tapi akhlaknya jelek rata-rata. Antum nyari yang akhlaknya bagus, cantiknya enggak dapat. Ya kalau ada yang cantik dan cakep, itu bukan manusia, itu hanya ada di alam sana, bidadari. Ya, manusia kan perempuannya penuh kekurangan. Ya, antum nyari, wah saya pengen nyari Ustaz besok istri yang paling cantik. Ya, biasanya satu paket, cantik, ngomelan sama bawel, satu itu biasanya. Saya pengen cantiknya doang Ustaz, ada nggak yang solihan gitu? Ya kalau solihah biasanya gandengannya agak kurang cantik dikit. Ya, kira-kira milih mana nih? Di dunia kita bersabar, kita semuanya bisa berpuasa dengan baik. Di akhirat nanti akan Allah balas dengan surga khusus untuk memuaskan semua yang kita inginkan, yaitu surga yang bernama apa? Ar-Rayyan. Ya, Ustaz saya sebenarnya pengen masuk surga, kalau bisa besok semua surga gitu. Ya, kalau antum pengen masuk surga lewat pintu manapun, berarti ya antum harus mengamalkan satu amalan. Untuk laki-laki bisa membuka pintu surga semuanya dengan satu amalan. Jangan lupa berdoa setelah berwudu. Ada yang masih ingat doa setelah wudu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat wa ja'alni minat. Kata Rasulullah, man qala dzalika futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Siapa yang membaca doa itu setelah wudu, rutin istiqomah, maka pada hari kiamat semua pintu surga terbuka untuknya. Antum besok bebas mau masuk lewat pintu Rayyan atau pintu-pintu yang lain bebas, tapi harus ngamalin itu. Ya. Nah, taib ya thalabah barakallahu fikum. Ya, hadiah besar buat kita dari Allah yaitu Ramadan. Di dalamnya ada aneka macam kebaikan dan aneka macam perlengkapan-perlengkapan dunia akhirat kita. Maka dari itu jangan sampai hadiah tersebut antum tolak, jangan sampai hadiahnya antum buang, jangan sampai hadiahnya antum injek-injek, jangan sampai hadiahnya tidak antum ambil, sehingga nanti kita menjadi orang yang paling rugi. Hadiah seindah itu kok nggak diambil, rugi. Ambil semuanya, dapatkan semuanya, miliki semuanya, jaga semuanya. Itu hadiah yang sangat istimewa dari Allah buat hambanya. Ya, Allah itu maha baik. Ya, maka pastikan kita semuanya apa? Juga mengerti Allah maha baik, kita semuanya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayatul abah barakallahu fikum. Mungkin ini saja ya barangkali yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi intinya adalah kita semuanya sama Allah sedang diberi hadiah. Pastikan semuanya dapat hadiah. Orang yang tidak memanfaatkan Ramadan artinya dia tidak mau menerima hadiah. Orang yang tidak dapat hadiah di bulan Ramadan berarti dia orang yang sangat rugi. Ya, rugi sebesar-besarnya. Ya. Baik, ayatul berkuatiku, mungkin ini saja barangkali yang kita bahas. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Nah, betul lagi. Pak Ustaz, ya? Izin bertanya. Biasanya kalau iktikaf itu kan pasti di malam hari ada qiyamul lail. Tapi mending kita mojok aja gitu kan. Barakallahu. Baik, untuk qiyamul lail selama Ramadan. Sebenarnya kita kembali lagi kepada kaidah dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena qiyamu Rasulillah, salat malamnya Rasul nggak pernah melebihi berapa? 11 rakaat.
Berangkat dari hadis ini riwayat Imam Bukhari, maka kata Syekh Albani tidak disyariatkan nambah. Jadi antum kalau seandainya sudah sholat bersama imam, nggak usah nambah. Tapi kalau antum merasa imamnya kayaknya nggak enak nih diikutin karena bacaannya terlalu pendek, cepet dan lain-lain, antum sholat sendiri malam-malam 11 juga boleh kalau mau sanggup. Ya. Cuman kalau pengen sempurna ya sebaiknya sama imam terus saja. Nah terus Lailatul Qadar itu amalannya doa ya. Jadi antum 10 hari terakhir itu nanti antum perbanyak tilawah, doa sama zikir. Itu doang kerjaannya. Oh berarti nggak nambah sholat tarawih? Nggak usah. Apalagi kadang-kala ada ya yang sholat tarawihnya nggak pakai witir dulu, nanti malam sholat lagi baru pakai witir gitu ya. Itu mah juga nggak sesuai tuntunan Rasulullah. Ya, itu nggak sesuai tuntunan Rasulullah. Sholat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat. Itulah yang paling masyhur dari Rasul. Kalau mau nambah paling 13 rakaat lah, nggak pernah lebih dari itu Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalkan nanti ada acara iktikaf, orang-orang lagi pada sholat, antum nggak usah ikut, nggak apa-apa. Loh Ustaz, kan sholat pahalanya gede. Iya kalau seandainya itu dicontohkan Rasul pahalanya gede, tapi Rasul nggak nyontohin itu. Dan para sahabat pun dulu kalau sholat taraweh maka mereka sudah cukup, habis itu tinggal memanfaatkan untuk doa Allahumma innaka afuwun, tadi diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Yang kedua tilawah, baca Quran sebanyak-banyak. Selanjutnya zikir, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu paling yang diungkapkan, diucapkan terus-terusan. Ya, itulah amalan di malam ganjil atau di malam-malam iktikaf. Nah kalau ada yang malah tarawih malam, ya sebenarnya sih kurang. Nah Ustaz, sepertiga malam buat apa? Sepertiga malam itu buat doa. Kan Allah, innallaha yanzilu, ya, kulla lailatin inda thuluthil akhiri minal lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Allah ngapain turun? Allah mencari siapa yang mau tobat, siapa yang mau minta, siapa yang mau berdoa. Allah bukan ini. Kalau sholat itu lebih baik tengah malam, bukan sepertiga malam yang terakhir. Ya, jadi artinya dalam hal ini barakallahu fikum, antum kalau iktikaf tidak usah ikut sholat lebih dari 11. Antum ikut aja sholat bersama imam sampai kelar. Sisanya manfaatkan untuk amal soleh, bukan sholat. Ya, kalau itu baik, para sahabat mesti sudah ngasih contoh kita lebih dari itu. Tapi nggak pernah ada contohnya ya. Maka mending jangan dilakukan. Bukan dosa, tapi kita kan nyari yang lebih utama. Contoh gini loh, mana yang lebih utama setelah adzan? Itu baca Quran atau istighfar? Setelah adzan baca Quran apa istighfar? Baca Quran pahalanya gede, ataukah istighfar setelah adzan? Istighfar lebih utama. Sebab kata Rasul, baina kulli adzanain da'watun la turad. Antara adzan dan iqamah itu doa. Istighfar termasuk doa. Baca Quran malah nggak ada pahalanya tuh. Bukan nggak ada pahalanya kecil, nggak utama. Paham ya? Jadi antum harus mengerti kewajiban setiap waktu itu apa. Itu yang paling utama. Ya. Waktu antum dengar adzan berkumandang, Allahu Akbar. Oh iya, saya jangan ingatkan nih, kalau bisa antum semuanya tolong dong cari adzan-adzan yang bagus, ya. Lalu kemudian antum latihan, lalu dipraktekin di Darul Munir, biar adzannya itu kedengaran dari luar itu berkualitas. Terutama yang paling enak adzan nahawan, ya. Sedikit belok nih ke masalah adzan. Antum adzan yang nahawan, ya. Adzan nahawan itu yang biasanya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya, pakai nada yang mendayu-dayu tapi sedih, itu enak banget. Atau mungkin biasanya pada pakai jiharga ya, jiharkah yang di sini ya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
boleh juga. Cuma dalam hal ini ya tolabah barakallahu fikum, saya ingin menyampaikan ketika adzan berkumandang, mana yang lebih utama? Ya, baca Quran ataukah jawab adzan? Jawab. Mana yang lebih utama di 10 hari yang terakhir? Malam-malam harinya setelah tarawih kita sholat lagi ataukah baca Quran dan berdoa? Baca Quran dan berdoa. Ya, cukuplah kita ikuti saja contoh dari Rasulullah. Beliau itu manusia paling bertakwa dan paling tahu akhirat. Tapi ya beliau setiap malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nah, jadi kita ikuti saja yang itu, ya. Walaupun kalau mau yang lain ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau memang antum kangen sama Allah, pengen sholat lagi, tafadhol. Cuman kalau nyari yang paling utama, jelas lebih utama, ya, untuk berdoa, tilawah, zikir. Itu amalan paling utama di malam-malam iktikaf. Baik, kemudian yang lain mungkin satu lagi, ada yang mau bertanya? Ayo, tafadhol lagi. Wah, barakallahu fikum. Ya, untuk mukminah yang cewek, betul. Ya enggak apa-apa dong ditanyakan gitu. Ya. Soalnya dulu juga sama, ada seorang perempuan di zaman Rasulullah nanya, "Rasul, ini kan kalau laki-laki ceritanya dapat bidadari. Nah, kita yang cewek-cewek dapat apa dong?" Bidadara. Ya. Mereka dapat apa nanti kalau yang perempuan? Yang diceritakan laki-laki dapat bidadari. Nah, yang perempuan dapat apa? Maka pada waktu itu Rasul hanya menjawab, kalian adalah ratunya bidadari. Hei wanita-wanita yang solihah, wanita-wanita yang jaga kesucian diri dan kehormatan, kalian nanti di sana akan jadi ratunya bidadari, kalian yang paling cantik dan lebih cantik ketimbang bidadari. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana ceritanya kita bisa ngalahin, ya, cantiknya bidadari? Cantiknya bidadari aja itu digambarkan apa? Seandainya ada bidadari ini membuka betisnya, maka langit bumi ini akan terang benderang. PLN tutup, ya. Gimana ini? Kalau sampai bidadari buka betis, maka benar-benar langit bumi terang benderang. Saking indahnya bidadari. Tapi ternyata kata Rasul, nanti wanita yang masuk surga itu jauh lebih indah, lebih cantik ngalah-ngalahin bidadari. Kenapa bisa wahai Rasulullah? Karena bidadari itu nggak pernah sholat. Mereka memang dari awal diciptakan sudah masuk surga. Beda dengan kalian. Kalian akan tambah cantik karena kalian berwudu, karena kalian bersujud, karena kalian sedekah. Maka kalian nanti akan lebih cantik. Jadi perempuan-perempuan yang masuk surga nanti dia akan menjadi ratunya para bidadari. Dan perempuan itu sudah cukup indah hal tersebut. Nggak perlu perempuan itu dapat bidadara. Nanti laki-lakinya, ya, nanti bapak-bapak yang ada di surga itu semuanya ganteng-gantengnya luar biasa. Semuanya cakep-cakepnya luar biasa. Jangankan kok bapak-bapaknya, wa yatufu alaihim ghilmanun ka'annahum lu'lu'un maknun. Nanti pembantunya saja itu cakepnya bukan main. Kok di dunia barangkali Jimin, Jungkook dan lain-lain itu ya, itu jadi orang pujaan. Itu nanti di akhirat pembantu di surga itu lebih ganteng ketimbang Jimin, Jungkook, ya, Kim Jong Un, si Jinping atau siapa lah ya. Kalah semuanya pokoknya, ya. Jangan salah tuh. Ka'annahum lu'lu'un maknun. Mereka itu pembantu di sana itu, mereka itu benar-benar seperti mutiara yang sempurna, saking indahnya. Itu pembantunya. Apalagi bapak-bapaknya yang di sono, wah luar biasa gantengnya, ya. Dan itu bertambah, makin hari penghuni surga makin ganteng, makin cantik.
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, setiap hari Kamis maka pasar surga dibuka. Di sana penghuni surga pada pergi lalu kemudian datang ke sana. Mereka setiap kali pagi dan petang ditiup angin surga yang berhembus dari arah timur dan barat. Lalu kemudian setiap kena angin maka mereka itu wajahnya tambah ganteng-ganteng, tambah cantik-cantik. Dan jangan khawatir, Ustaz saya jerawatan Ustaz, tenang, masuk surga aja, ntar keren-keren ya. Ustaz saya orangnya kecil, jangan khawatir, nanti aku dibangkitkan tingginya senabi Adam 30 meter. Oh Ustaz, minder Ustaz saya anak orangnya kecil, gendut begitu. Iya, nanti dibangkitkan wujudnya manusia sempurna, nggak ada gendut, nggak ada pendek, semuanya sama, tingginya 60 dirok, perkiraan sekitar 30 meter. Antum tingginya sesutet ya, nah segitu enggak ya. Kenapa jadi gede-gede Ustaz? Ya, karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Di sana tempatnya luas supaya antum nanti puas ya. Makanya makanan penghuni surga itu gedenya itu, jadi kata Rasulullah, beliau menyebutkan bahwa hidangan pertama penghuni surga begitu masuk itu dikasih makanan apa? Kolbunun, yaitu dikasih hidangan yang berupa hati gedenya segede hatinya ikan paus. Sudah tahu hatinya ikan paus gedenya seberapa? Semobil Honda Jazz. Nah itu makanan pertama penghuni surga nanti. Makanannya adalah segede hati ikan paus. Itu nanti yang akan dimakan pertama. Jadi antum nanti sekali makan buah-buahan di surga itu gedenya bukan main ya, seperti itu. Jadi artinya apa dalam hal ini ayat tolabah? Wanita-wanita solihah besok akan bahagia di surga menjadi ratu-ratu dari para bidadari. Jadi jangan khawatir ya. Baik, ya tolabah barakallahu fikum, naktafi huna, mungkin demikian barangkali yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita semangat menjalani Ramadan. Ingat, Ramadan itu hadiah. Yang nggak mau hadiah jangan salah, nanti kalau pada hari kiamat menyesal, nangis, bahkan minta dikembalikan lagi ke dunia. Manfaatkan sekarang waktunya antum, sekarang giliran antum, sekarang semuanya ada di tangan antum. Dimanfaatkan dan juga dapatkan semua hadiah yang telah Allah sediakan. Allah a'lam bishawab. Hayakumullah wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.